Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel obrolan ringan. Masih bersama saya Awan. Dan masih di edisi spesial keluar rumah. Saat ini saya sedang berada di salah satu gubuk milik petani. Meneduh sejenak, menikmati oksigen-oksigen segar tanpa ada asap kendaraan. Dan pastinya ini membuat saya lebih rileks. Dan kebiasaan-kebiasaan ini selalu saya lakukan setiap pagi, atau ketika libur bisa saya lakukan agak siang dan dengan trek yang lebih panjang lagi. Oke teman-teman, sembari saya jalan pulang, saya merasa bahwa penyakit GERD dan anxiety ini sebenarnya punya manfaat tersendiri. Cuman bagi teman-teman yang sekarang masih sedang ngeri-ngerinya ngerasain sensasi, mungkin masih belum menyadari hal itu. Kenapa saya anggap penyakit ini berguna dan penting untuk kehidupan ke depan? Teman-teman mungkin menyadari atau belum menyadari bahwa kehidupan kita seringkali dikendalikan oleh alam bawah sadar, oleh kemarahan-kemarahan kita, oleh keinginan-keinginan kita yang terpendam. Ibarat sebuah gunung es di film Titanic. Alam bawah sadar kita mungkin gak terlihat ya, akan tetapi hanya sedikit yang terlihat sebagai pemancing untuk disadari, tapi kita mungkin akan sulit menyadarinya. Dan sebenarnya itu menjadi sebuah permasalahan besar. Kehidupan kita selalu dikendalikan oleh ego-ego kita, idealisme kita yang mungkin tidak sejalan dengan peran teman-teman, peran kalian semua saat ini, sehingga semuanya terasa selalu terbentur. Mungkin pembicaraan saya pada video kali ini agak sedikit mendalam. Hal ini memang juga dulu saya rasakan, karena saya punya ego yang tinggi. Saya selalu perfeksionis, dan ketika semua tidak sejalan dengan apa yang saya inginkan, dunia terasa runtuh. Ya, sebenarnya bagus juga kalau orang punya idealisme tinggi. Tapi ada beberapa hal yang gak bisa dilupakan. Bahwasanya kita hidup tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga ada orang lain, ada entitas lain yang berkesinambungan, beriringan, seirama atau tidak seirama dengan kita, tapi mereka ada. Kita yang berdampak untuk mereka atau mereka yang berdampak pada kita. Terdengar suara ayat suci Al-Quran dari masjid karena emang udah hampir sholat zuhur. Semoga suara saya masih jelas. Nah, orang-orang lain tadi, entitas-entitas lain itu sama halnya dengan kita, punya energi. Someday
Ketika kita berada dalam track yang sama dengan orang-orang itu, harusnya kita juga punya irama yang sama dong. Harusnya kita sepemikiran dong. Tapi pada kenyataannya tidak semudah itu kan. Teman-teman juga pasti tahu lah, tidak semudah itu. Dalam kesadaran yang utama, biasanya kita akan cenderung untuk selalu menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, tidak sesuai dengan idealisme kita. Akan tetapi di kesadaran kita yang lain, yang nantinya itu akan jadi tumpukan sampah negatif di alam bawah sadar, adalah sebenarnya kita menolak, tapi mungkin karena kita tidak punya kekuasaan, istilahnya mungkin dalam menghadapi atasan dan kita hanya sebagai bawahan, itu membuat semuanya terpendam terus begitu dalam tubuh kita. Dan nantinya hal itulah yang menjadi kecemasan. Ada kereta. Lalu apa pentingnya yang dimaksud? Pentingnya penyakit ini adalah mengembalikan kesadaran kita, teman-teman. Yang dulunya kita selalu dikendalikan ego, dikendalikan oleh hawa nafsu. Ketika kita mendapati penyakit ini dalam diri kita, kita sedikit demi sedikit harusnya bisa bersikap dan berpikir lebih jernih lagi, mengikhlaskan semua yang terjadi, menerima apapun yang mungkin tidak sesuai dengan kita. Kuncinya ya kita hanya bisa merencanakan, tapi takdir bukan milik kita. Kita hanya bisa mengusahakan. Di situ, di poin itu, ketika teman-teman sudah bisa menyadari, oh ternyata penyakit ini sebenarnya memberikan pembelajaran ya, bukan sebuah masalah. Nah di situ sudah ada perubahan pola sifat, mindset, bahwasanya sensasi-sensasi itu bisa ditransformasikan sebagai sebuah pembelajaran atau punishment. Ya ini mungkin hukuman hukuman untuk saya. Dan ketika teman-teman sudah menerima, ikhlas, teman-teman pasti tidak akan menganggap semua itu sebagai masalah, dan semua akan berjalan seperti biasanya kembali, karena itu bukan menjadi apa-apa lagi, bukan menjadi sebuah beban lagi, tapi sebuah kenyataan yang harus diterima. Oke, mungkin agak berat ya, tapi ya itulah penyakit ini. Memang sebenarnya punya efek spiritual juga yang mendalam. Kalau teman-teman mungkin merasa kebingungan, bisa tanya-tanya aja di kolom komentar. Oke, thank you buat yang udah nyimak. Semoga lekas diberikan kesembuhan, kembali normal seperti dulu, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.